sangat sensitif ini, saya minta seperti pada pelantikannya itu saya tegaskan, kita tidak boleh menjadikan Kementerian Agama kantornya itu seperti pasar. Semua orang bebas masuk ke dapur-dapurnya Kementerian Agama. Kita siapkan tempat khusus, mau ketemu siapa dan itu siapa, tanpa ada perjanjian. Itu tidak boleh, apalagi langsung masuk ke dapur pengelolaan birokrasi Kementerian Agama. Ada tempatnya khusus. Tentu pengecualian kepada jajaran pimpinan, ya. Ya memang perlu mungkin berdialog tersendiri, tetapi alangkah baiknya kita ada ruang tamu tersendiri untuk para tamu. Ini saya sampaikan juga kepada para kanwil, ya. Kami memberikan apresiasi sejumlah kanwil. Contohnya boleh saya sebut salah satu diantaranya adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Jadi inilah kanwil yang terbaik yang kita miliki dan itu mendapatkan pengakuan juga dari Kementerian Kemenpan, ya. Jadi siapapun yang datang urusan apapun juga ada kamarnya, ada ruang tamunya khusus, pejabatnya yang turun menghubungi mereka. Jadi tidak leluasa berbicara banyak hal, apalagi berbicara secara subjektif. Dan saya mohon kepada para kanwil, mari kita mencontoh apa yang terbaik di antara teman-teman kita di tempat yang lain. Tentu juga sama dengan rektor yang juga memiliki anggaran yang signifikan. Ya, betul-betul mari kita sampaikan, mari kita nyatakan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fitro, konsep idola dengan Gatot Kacanya itu, ya. Jadi ini mohon izin Pak Fitro, kami juga nanti kalau boleh sering mengungkapkan ini, karena ini bagi saya sangat pas, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, kecuali hanya mengingatkan sekali lagi, di mana-mana saya bicara selalu saya minta supaya hindari korupsi, hindari pungutan, dan hindari sebagai pejabat jangan mengambil yang bukan haknya. Beranilah menolak dan beranilah menegur, ya. Jangan kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ingat hadis Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dalam diri kita berasal dari yang haram, itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mungkin hanya beberapa saat kita nikmati, tapi dampak dan penderitaannya akan jauh. Kita sering baca kitab-kitab kuning, orang yang mengkonsumsi barang yang tidak halal, 40 hari salatnya tidak akan pernah diterima. Jadi percuma kita salat kalau kita mengambil barang atau hak orang yang tidak halal. Jadi ini banyak sekali dampaknya. Al-ilmu nur wa nurullah la yahdalil asi. Ilmu itu cahaya, tidak mungkin akan masuk di dalam hati yang kabur yang disebabkan karena dosa. Ya, syakautu ila waqi'in an su'i hifti. Imam Syafi'i curhat kepada gurunya namanya Waqi' tentang tumpulnya hafalannya dan cepatnya kabur hafalannya. Lalu mendapatkan nasihat, ya, fa arsyadani an tarkil ma'asi, jauhi dosa. Karena ternyata dosa itu mampu membutakan mata hati, hafalan susah, dan kalau dihafal cepat kabur. Jadi barangkali itu introspeksi buat kita.
Kalau kita rajin menghafal tapi rajin juga keluar, susah diingat lagi. Jangan-jangan juga ada faktor dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ini siapa tahu ungkapan gurunya Imam Syafi'i itu benar untuk kita semuanya. Dan yang kita cari bukan yang banyak, bukan yang besar, bukan yang tinggi, tapi yang kita cari adalah yang berkah. Apa artinya banyak tapi tidak berkah? Dan insya Allah saya percaya ya, Kementerian Agama saat ini, saya bersama Pak Wamen akan mengawal Kementerian Agama sebaik mungkin, ya Pak Wamen. Ya, Pak. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita menjadi contoh terhadap instansi yang lain. Ingat pesan Profesor Hamka, Buya Hamka. Saya masih ingat pada waktu itu masih mahasiswa, ketika memberikan kuliah umum di kampus UIN Alauddin Makassar. Kementerian Agama itu seperti kain putih backgroundnya. Setetes tinta hitam itu akan norak. Kalau instansi lain mungkin warnanya biru, ya abu-abu, sehingga tidak terlalu norak. Seolah-olah 24 jam mata masyarakat akan memantau kita. Kalau instansi lain hanya jam kerja. Aparat Kementerian Agama ya, pakai celana pendek, apalagi pakai pakaian minim, sekalipun itu hari Minggu di pantai, itu tetap akan menjadi perhatian. Instansi lain kalau melakukan hal itu mungkin nggak ada isu. Jadi inilah konsekuensi menjadi pegawai Kementerian Agama. Bukan hanya itu, beban moral kita menjadi Kementerian Agama seperti juga yang sering dirasakan teman-teman. Pokoknya harus jadi imam kalau ada komunitas tertentu. Semua pertanyaan agama sepertinya kita harus pintar menjawabnya, padahal tidak semuanya berasal dari pendidikan agama, kemampuan-kemampuan khusus untuk itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sadari diri kita bahwa kita ini adalah warga Kementerian Agama. Berusahalah untuk kita menjadi orang yang terbaik, walaupun kita bukan malaikat. Minimum kita jangan menjadi iblis. Bapak Ibu sekalian, tentu saya berterima kasih ya atas kerjasama kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Hampir setiap minggu kita mendapatkan penghargaan-penghargaan Kementerian Agama. Dalam bulan ini ada 7 penghargaan yang kita peroleh. Ya, saya berkata di mana-mana itu bukan Menteri Agamanya, tapi kami bersama Pak Wamen, bersama seluruh pimpinan itu kerja bersama. Karena Kementerian Agama, ya ini insya Allah kita bekerja di atas sistem yang ada. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya. Ya, terima kasih para rektor, para kanwil, termasuk para KUA yang ada di manapun juga berada. Ya. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan kerja-kerja kita yang seperti tadi, kerja idola lah. Ya. Insya Allah bisa membuahkan hasil yang terbaik kita persembahkan kepada Kementerian Agama, dan mudah-mudahan Kementerian Agama ini mampu menjadi instansi yang mencatat prestasi-prestasi yang luhur, sehingga kita akan nanti wariskan kepemimpinan ini kepada calon-calon pemimpin Kementerian Agama yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan KPK yang sudi kiranya hadir memenuhi undangan kami, dan juga Ketua Perlindungan Saksi, dan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.